TOEFL listening part B dan part C ini long conversation dan triknya sama. Nah, jadi di TOEFL introduction sudah dijelaskan ya bahwa listening yang part B ini percakapan antar dua orang ya, jadi kayak saling memberi feedback tentang certain topic ya, tentang topik tertentu. Nah, biasanya terdapat 7 sampai 9 pertanyaan. Kemudian yang part C ini a short lecture, jadi kayak ada dosen atau guru yang menjelaskan tentang certain topik juga untuk menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi terdapat 11 sampai 13 pertanyaan. Oke, jadi sebelum listening ya, sebelum mendengarkan kan biasanya ada waktu untuk mendengarkan contoh. Nah, ini kita manfaatkan untuk anticipate topics sama anticipate questions. Tuh, jadi kita screening dulu. Ya, screening untuk multiple choice-nya kira-kira ini akan membicarakan tentang apa ya? Tuh, kemudian, oh kalau seperti ini, sepertinya pertanyaannya seperti ini. Nah, jadi kita membuat asumsi ya, basic assumption tentang topik dan questions yang kira-kira akan muncul. Gitu. Dan perlu diperhatikan ya bahwa pertanyaan itu akan selalu in order. Tuh ya, jadi pertanyaannya akan selalu in order dengan apa yang kita dengarkan ya. Jadi misalnya ya, dialog yang awal, nah ini mungkin untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, seperti itu ya. Kemudian conversation yang selanjutnya dan conversation terakhir, nah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tuh ya, jadi nggak random kayak misalnya conversation yang di awal itu untuk menjawab pertanyaan terakhir, jadi nggak seperti itu ya. Jadi selalu in order. Makanya karena selalu in order, nah oke, sebentar kita ke sebelum listening dulu ya. Jadi sebelum listening, nah kita bisa anticipate topik sama anticipate questions. Nah, jadi misalnya nih ya, kita screening dulu. Kan biasanya pertanyaan yang muncul kan, this is questions for number 31 to 34 atau 35 gitu. Jadi menjawab untuk langsung sekaligus 4 sampai 5 pertanyaan. Nah, jadi kita screening nih nomor misalnya untuk menjawab 5 pertanyaan ya. Jadi kita screening multiple choice nomor ini ya, misalnya di sini 1 sampai 5. Nah, kita lihat. Ini kira-kira ngomongin apa ya gitu. Karena di sini ada campus, kemudian students, ada find jobs, ada employment, kayaknya tentang kampus, siswa, kemudian pekerjaan gitu ya. Kemudian kayaknya ini tentang ini deh, mencari pekerjaan di kampus. Nah, nggak apa-apa, entah salah atau benar, nah nanti kita buktikan di question yang muncul ya. Nah, kemudian misalnya ada in seperti ini, kayaknya ini di mana conversation itu berlangsung. Gitu ya. Jadi kita anticipate topik sama anticipate questions-nya dulu. Oke. Nah, karena selalu in order, nah tadi kan udah dikatakan bahwa dialog itu akan selalu in order dengan pertanyaan yang muncul ya. Jadi kayak dialog di awal untuk pertanyaan-pertanyaan awal dan selanjutnya. Jadi ketika mendengarkan, nah topik itu biasanya ada di first line-nya ya. Nah, kita bisa anticipate topik itu dari first line-nya, dari percakapan pertama. Kemudian kita juga bisa ambil kesimpulan kira-kira tentang situasinya ya. Kira-kira siapa sih yang berbicara, kemudian di mana percakapan itu berlangsung, kapan gitu ya. Kemudian ya pokoknya kita bisa ambil informasi selama mendengarkan itu tadi. Nah, ingat ya, karena dialog itu in order dengan questions ya, maka jadi kita nggak bisa cuma misalnya mendengarkan terus ya. Nah, kemudian kita mengabaikan multiple choice-nya. Karena pasti akan ngeblank ya, karena itu satu dialog itu kan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, jadi sambil mendengarkan, kita sambil melihat questions dan answers yang tersedia.
Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, ini contohnya, langsung ke contoh. Nah, jadi sambil mendengarkan, ini kita, ya, jadi pada saat yang bersamaan ya, sambil mendengarkan, nah kita sambil screening. Oke, misalnya ya, can I help you? I'm interested in opening an account. Oke, dia ngomongin account. Well, we have several different types of accounts. Checking accounts, oke, kita kasih tanda gitu, kita bikin mark, tapi jangan besar-besar ya, kecil aja di titik-titik gitu. Karena kan nggak boleh dicoret-coret. Jadi, checking accounts, oke, ada checking account, kemudian ada saving account, kemudian ada money market account, dan time deposit account. Nah, ini ada semua yang disebutkan. Oke. Kemudian lanjut ya. It's a checking account that I'm interested in. Oh, checking account yang dibicarakan. Nah, kasih tanda lagi. I can help you with that. First, you have to fill out a form. Oh, ada form. Oke, form ini untuk diisi, ya kan? Kemudian, and then I need to see some identification. Oh, di sini ada piece of identification untuk diperlihatkan, ya kan? Nah, kemudian, that's about all there is to it. That sounds easy enough. Thank you for your help. Nah, oke. Kayaknya ini ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya berikutnya ya. Oke, question number 1. What type of account does the woman want? Nah, oke, tadi dia interested in yang checking account. Kemudian, what does the man need for her to show him? Nah, to show, untuk ditunjukkan apa? Kalau form tadi untuk diisi. Account ini kan dia mau bikin account. A check ini nggak disebutkan ya. Jadi, a piece of identification yang mau ditunjukkan. Karena untuk dilihat kan. Nah, tuh. Jadi jawabannya A dan C. Seperti itu ya. Jadi, sambil mendengarkan, ya kita sambil ngasih mark, kita bikin tanda. Kira-kira apa yang muncul ya. Jadi misalnya nih ya, jadi pertanyaan nomor 1 ini ada di percakapan awal-awal kan. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 ini ada di sini. Seperti itu. Jadi selalu in order. Nggak mungkin kayak misalnya nomor 2 nih ada di atas gitu. Nah, bisa dicoba di latihan.